Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Noputra Sitiadi, NIM 1716011004, kelas 6A, jurusan Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama ada sejarah tenis lapangan, yang kedua teknik dasar tenis lapangan. Adapun sejarah tenis lapangan yaitu mulanya permainan ini dimulai pada zaman Yunani di abad pertengahan kira-kira 1300 dimainkan oleh bangsa Roem dengan nama Villa. Di Perancis, permainan ini berkembang sebagai hiburan yang fashionable oleh para bangsawan dalam pemerintahan Raja Charles ke-5, dan di Perancis permainan ini dinamakan tenis, yang dalam bahasa Perancis artinya permainan, menangkap, dan berlari-lari, sementara orang Inggris menamakan kata tenis menjadi tenis. Di negeri Inggris tahun 1874 untuk pertama kalinya dimainkan di lapangan rumput yang terbuka atas anjuran Mayor Walter Clapton Wingfield dan dinamakan Spirski, yang artinya permainan bola dengan menggunakan pemukul yang terbuat dari kayu, lebih populer dengan nama lawn tennis. Peraturan permainan tenis disusun oleh Mayor Walter Clapton Wingfield, Mayor Angkatan Darat Inggris British Army pada 1873. Selanjutnya, pada 1874, bulan Februari tanggal 23, mengajukan permohonan agar memperoleh hak paten dengan nomor 685, di mana peraturan tersebut sampai sekarang sebagian besar masih berlaku. Permainan tenis hanya dimainkan oleh kalangan bangsawan di lingkungan kerajaan hanya untuk ajang rekreasi, dimainkan di dalam halaman istana yang berumput. Oleh karena itu, induk organisasi tenis dunia atau ILTF, International Lawn Tennis Federation. Lalu selanjutnya ada abad ke-11 di Italia dinamakan Gioco del Pallone, lalu di Spanyol dinamakan Juego de Pelota. Abad ke-14 di Prancis dinamakan Jeu de Paume, dan abad ke-15 di Belanda dinamakan Catball, di Jerman dinamakan Catspiel, di Inggris dinamakan tenis. Lalu di Indonesia awal abad ke-19, 26 Desember 1935 dibentuk PLC, yang dimana sesudah Perang Dunia Pertama permainan ini makin berkembang sampai golongan terbawah. Kebanyakan adalah pemain amatir yang bermain hanya untuk bersenang-senang dengan teman-teman dalam turnamen tim dan beberapa liga seluruh negeri. Adanya gagasan untuk mendirikan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLC dipelopori oleh Dr. Hoerib sebagai sumbangan dharma baktinya kepada tanah air. Tepat pada tanggal 26 Desember 1935 terbentuklah organisasi yang dinamakan PLC dengan resmi sebagai sekarang diketuai oleh Martina Wijaya. PLC secara resmi diterima oleh International Lawn Tennis Federation atau ILTF pada tahun 1967. Selanjutnya di sini ada pun teknik cara memegang raket dan teknik dasarnya, yaitu yang pertama ada extend grip. Cara melakukannya yaitu peganglah raket pada lehernya dengan tangan kiri, bagi yang kidal dengan tangan kanan. Lalu yang kedua, tempatkan telapak tangan yang digunakan di belakang jari, ditempelkan melingkar pegangan raket. Yang ketiga, posisinya seolah-olah berjabatan dengan raket. Yang keempat, pegangan raket harus kuat dan tidak goyah pada saat akan melakukan pukulan. Berikut adalah contoh gambar dari pegangan extend grip, yang dimana adapun keuntungan pegangan extend grip yaitu yang pertama, dapat melakukan forehand, dan apabila melakukan backhand harus mengubah pegangan. Lalu yang kedua, dapat memukul bola setengah volley, dan yang ketiga, untuk pukulan servis, ia harus menempatkan pegangan posisi peras tangan secara tersendiri. Lalu adapun kekurangan dari pegangan extend grip yaitu yang pertama, harus segera mengubah dengan cepat pegangan apabila melakukan pukulan forehand dan backhand, dan yang kedua, pemain mengalami kesulitan kecil terhadap bola-bola yang tinggi, namun pegangan ini lebih baik dari pegangan kontinental. Selanjutnya ada continental grip. Cara melakukannya yaitu peganglah gagang raket dengan tangan kiri. Lalu yang kedua, letakkan telapak tangan seperti huruf V antara ibu jari dengan telunjuk di bagian atas raket. Lalu lipat jari-jari tangan mengelilingi raket secara kuat. Yang ketiga, pertahankan posisi pegangan ini agar tetap kuat setiap melakukan pukulan stroke. Dan adapun contoh gambar dari pegangan continental grip yaitu seperti di gambar presentasi saya. Dan adapun kelebihan dari
pegangan continental grip, yaitu baik untuk servis dan volley. Yang kedua, dapat untuk melakukan pukulan forehand dan backhand tanpa harus mengubah posisi pegangan. Lalu yang ketiga, netral terhadap bola topspin dan backspin. Kelemahan pegangan continental grip yaitu posisi lengan sering lurus dan kurang lentur. Lalu yang kedua, sulit mengembalikan bola mengarah ke arah tubuh. Dan yang terakhir, sulit untuk melakukan forehand yang tinggi-tinggi. Lalu yang ketiga ada western grip, yang dimana cara melakukannya yaitu peganglah raket dengan tangan kiri. Yang kedua, letakkan telapak tangan di bawah pegangan raket lalu bungkus dengan jari-jari tangan. Berikut adalah contoh dari gambar western grip. Adapun kelebihan pegangan western yaitu yang pertama, pemain untuk memukul bola dengan top spin. Yang kedua, baik sekali untuk melakukan pukulan forehand, menyerang, dan pukulan-pukulan cepat serta bola dalam bentuk apapun dan ketinggian yang berbeda-beda. Adapun kelemahan pegangan western grip yaitu sulit mengatasi bola-bola datar, rendah, serta bola-bola lebar. Yang kedua, pergelangan tangan mengarah pada lantai. Dan yang ketiga, permainan yang menggunakan pegangan western kesulitan melakukan pukulan backhand secara cepat, bab bidang perkenaan raket hanya satu sisi saja. Selanjutnya yang terakhir, adapun cara memegang raket semi western atau forehand, yang dimana cara melakukannya dipegang dengan cara menempatkan pangkal jari telunjuk di sudut 2 untuk pemain tangan kanan dan untuk 3 untuk pemain kidal. Pukulan ini dapat menghasilkan putaran bola yang lebih kencang. Adapun contoh gambarnya seperti yang di PPT saya. Untuk kelebihan pukulan semi western yaitu bisa dipakai menyerang dari garis baseline. Yang kedua, memudahkan pemain melakukan spin atau putaran bola yang lebih kencang. Yang ketiga, baik sekali untuk pukulan forehand, menyerang, dan bertahan. Adapun kelemahan dari pukulan western ini yaitu susah melakukan pukulan servis dan backhand. Yang kedua, sulit mengatasi bola dari lawan yang menggunakan pukulan slice terhadap bola. Di sini yang B, adapun jenis-jenis pukulan dasar. Yang pertama, teknik dasar pukulan forehand. Forehand adalah pukulan yang dilakukan di depan samping badan. Pukulan ini digunakan sebagai senjata utama pemain karena pukulan forehand biasanya lebih keras dari pukulan backhand. Hal utama untuk dapat memukul forehand dengan baik adalah menunggu bola jatuh sehingga mempermudah kita untuk melakukan pukulan setelah kita ada posisi siap pukul. Yang pertama perlu diperhatikan adalah gerakan backswing. Awali gerakan raket setinggi pinggul dan ayunan raket dari bawah ke atas membentuk sudut dari jam 6 menuju ke jam 9. Lalu adapun proses pelaksanaan pukulan forehand yaitu persiapan. Pegangan dengan cara forehand handstand. Yang kedua, raket dan tubuh condong ke depan. Yang ketiga, tangan satunya menopang raket. Yang keempat, lutut sedikit ditekuk. Yang kelima, ayunkan raket terlebih dahulu ke belakang backswing. Yang keenam, berputarlah menyamping menghadap net. Dan yang terakhir, melangkah ke arah sasaran. Lalu adapun pelaksanaannya, pindahkan berat badan tubuh ke depan, ayun raket sejajar lapangan, jangan gerakan pergelangan tangan, fokuslah pandangan pada bola dan pukul bola secepatnya. Lalu yang kedua ada teknik dasar pukulan backhand. Backhand adalah pukulan dasar kedua dalam bermain tenis. Backhand adalah pukulan yang diayun dari seberang badan menuju ke depan atau menggunakan bagian belakang dari raket untuk memukul bola dan telapak tangan Anda membelakangi bola. Saat ini terdapat dua jenis pukulan backhand yang populer digunakan, yaitu backhand menggunakan satu tangan dan backhand menggunakan dua tangan. Masing-masing pukulan memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun saat ini pukulan backhand dua tangan lebih banyak dipakai oleh pemain pro karena efektivitasnya. Adapun proses pelaksanaan pukulan backhand yaitu persiapan memegang raket dengan pegangan instant grip, yaitu yang kedua raket terayun ke belakang, yang ketiga berputar menyamping terhadap net, dan yang keempat maju melangkah ke arah sasaran. Lalu pelaksanaannya, 1. Geser badan tubuh ke depan. Kedua, ayunkan raket sejajar dengan lapangan. Yang ketiga, fokus pada bola. Yang keempat, pukullah bola sedini mungkin. Dan yang terakhir, pemain melangkah ke arah bola dengan kaki kanan di depan pada saat ayunan dimulai. Titik perkenaan bola dengan raket yaitu ketika bola berada setinggi pinggang belakang raket menghadap ke depan net dengan sedikit diputar. Lalu yang ketiga, teknik dasar servis. Servis merupakan pukulan pembuka permainan. Untuk dapat melakukan teknik servis dengan baik, pertama kali yang harus dilatih adalah koordinasi antara mata dengan tangan ketika akan
melemparkan bola untuk memulai servis. Untuk melakukan servis yang terarah memang agak sulit bagi pemula. Namun dengan belajar dan menambah pengalaman akan terbiasa melakukan pukulan servis. Adapun tahap untuk melakukan pukulan servis yaitu berdirilah di belakang goal baseline dan bersiap untuk mengarahkan bola pada daerah servis lawan. Posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang dengan arah kaki paralel dengan goal baseline. Grip yang dipakai untuk melakukan servis adalah grip kontinental. Yang kedua, lemparkan bola ke atas kira-kira agak di depan kepala setinggi kurang lebih 20-30 cm. Kunci yang baik adalah tangan yang melempar bola harus lurus ke atas sehingga trayek bola pun lurus. Pada saat ini, transfer berat badan ke kaki belakang. Bola telah melambung dan mulai mengayunkan raket ke belakang. Dan yang ketiga, pada saat bola sudah sampai pada titik kontaknya, raket diayunkan ke depan. Pada saat ini, buang berat badan dan kaki belakang ke kaki depan untuk memberikan tenaga pada pukulan servis. Selanjutnya, teknik dasar pukulan lob atau melambung. Pukulan melambung atau lob yaitu jenis teknik pukulan ini dilakukan sedikit pelan, tapi bola melambung melewati lawan dan akhirnya bisa jatuh di bagian garis belakang. Biasanya pukulan ini digunakan untuk membuat usaha lawan menjadi terhambat untuk mendekati net. Lalu yang pertama, adapun cara melakukannya, pegangan yang digunakan forehand atau kontinental. Yang kedua, gerakan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan gerakan-gerakan pada baik forehand maupun backhand ground stroke. Dan yang terakhir, pada saat menyentuh bola, kedudukan kepala raket terbuka sehingga hasil pukulan ini mengakibatkan bola akan melambung setinggi mungkin kurang lebih 20 meter dan jatuh di daerah dekat garis belakang. Selanjutnya yang kelima, teknik dasar pukulan volley. Pukulan yang dilakukan sebelum bola melenting di lapangan. Para petenis melakukan serangan maju ke depan untuk melakukan volley. Pukulan ini merupakan pukulan yang paling sulit untuk dikuasai, khususnya bagi pemula, karena untuk dapat menguasainya memerlukan konsentrasi ekstra dan reaksi yang cepat. Bagi pemula yang baru belajar tenis, untuk tahap awal gunakanlah pukulan volley yang sifatnya hanya memblok laju bola. Apabila telah mencapai tahap konsistensi, dapat memberikan sedikit ayunan agar bola lebih menekan. Gerakan volley yang baik adalah gerakan yang memukul dalam keadaan bergerak dan bukan statis, artinya usaha menjemput bola dengan bergerak ke depan atau diagonal. Cara melakukan pukulan volley yaitu peganglah raket pada grip untuk pukulan volley yaitu kontinental. Yang kedua, rentangkan kaki hingga kira-kira sejajar bahu dan agak ditekuk sehingga berada pada titik keseimbangan yang baik. Lalu gerakanlah badan secara dinamis layaknya seorang penjaga gawang yang akan menghadang bola. Lalu posisikan sikap di depan badan dan pegang raket ke atas, tidaknya berada di atas pergelangan. Dan yang terakhir, tangan yang pasif tidak memegang raket, berfungsi sebagai penyeimbang. Biasakan untuk menempatkannya pada posisi memegang leher raket. Yang keenam, teknik dasar pukulan slash atau chop. Jenis pukulan ini perlu dilakukan oleh pemain dari atas ke bawah sehingga bola kemudian bisa berputar ke belakang. Akibatnya bola berjalan lebih lambat dan lambungnya pun tak tinggi sesudah terpantul lantai. Dan yang terakhir, teknik dasar pukulan smash. Pukulan smash. Gerakan dasar pukulan smash pada dasarnya adalah gerakan melempar. Petunjuk pelaksanaannya yaitu yang pertama, pegangan yang digunakan adalah extend atau kontinental. Yang kedua, putarlah bahu dengan salah satu tangan menunjuk bola. Yang ketiga, kedua bahu merupakan garis lurus serong ke atas. Yang keempat, ayunan raket ke belakang merupakan gerakan mengangkat raket langsung di belakang kepala. Dan yang terakhir, sewaktu akan memukul bola, daun raket menyentuh punggung. Baik, sekian presentasi saya mengenai sejarah dan teknik dasar tenis lapangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih saya ucapkan para Santi. Om Santi, 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 Om.